Sabrina. Kisah ini dari tahun 1935 di sebuah kota kecil di Indonesia. Johnny dan Maria tinggal bersama gadis kecil bernama Kids. Kids adalah keponakan Johnny. Mereka berdua mengadopsinya setelah kematian orang tuanya. Nak, kenapa kau tidak gembira? Di mana ayah dan ibuku, Paman? Sekarang kamilah ayah dan ibumu. 2 tahun berlalu, tapi Kids selalu saja depresi. Johnny memiliki toko mainan terkenal. Boneka-bonekanya terkenal di seluruh Indonesia. Johnny menciptakan merek boneka amat terkenal yang ia namai Sabrina. Dan suatu hari, Johnny membawa pulang satu boneka Sabrina untuk Kids. Maria, ini hadiah untuk Kids. Berikanlah padanya. Apa ini, Ayah? Ini boneka Sabrina sayang, yang dibuat ayahmu khusus untukmu. Itu juga lebih besar daripada boneka-boneka lain. Terima kasih, Ibu. Bukan, Nak, berterima kasihlah pada ayahmu. Kids selalu berpura-pura bahagia, tapi dalam hatinya ia sangat merindukan orang tuanya. Beberapa hari kemudian, ia ikut kelas 8 dan Johnny dan Maria menyekolahkan dia di sekolah di luar kota. Ia juga punya beberapa teman baik di sekolah. Siapa namamu? Namaku Kids. Namaku Bush, dan aku ketua kelasmu. Ini kelompokku, Bishop, Martin, dan Lyra. Segera, Kids mulai fokus di sekolah. Dan kini ia agak lebih bahagia daripada sebelumnya. Tapi bahkan saat itu pula, ia masih amat merindukan orang tuanya. Suatu hari di sekolah, Bush sedang bermain dengan anak-anak lain. Yang mana roh-roh orang mati dapat dipanggil, dan lalu mereka bisa bicara pada roh-roh itu. Mereka bisa datang dari dunia lain ke dunia kita. Apa yang sedang kalian lakukan, Bus? Duduklah di sampingku, Kids. Aku sedang memanggil nenekku. Aku sangat sayang padanya. Dan sudah berhari-hari sejak aku terakhir melihatnya. Jadi, permainan jelangkung ini bisa mendatangkan orang mati? Iya, mereka akan datang. Hanya jika kau memanggil mereka dengan benar. Tapi kau harus pastikan mengembalikan mereka dengan hati-hati. Kalau tidak dikembalikan, mereka bisa menimbulkan banyak kehancuran di dunia. Bus mulai main jelangkung. Seseorang mematikan lampu di ruangan itu. Dan setelah beberapa lama, sesosok roh muncul. Lukisan-lukisan di seluruh ruangan itu mulai berguncang. Tiba-tiba nenek Bus muncul di sana. Bus mulai bicara dengannya. Dan Kids dengan hati-hati terus memperhatikan semua ini. Semua orang merapal mantra dan bicara pada roh-roh jahat setelah nenek Bus pergi. Sehingga dia dapat kembali ke alamnya dan tidak tinggal di bumi. Pulanglah, Nek. Senang bertemu nenek hari ini. Sekarang nenek bisa kembali ke tempat asal nenek. Dengan cara ini, aku juga bisa menemui ibuku. Dan ketika mereka akan pergi, Bus, maukah kau mengajariku main jelangkung? Aku juga sangat ingin bertemu dengan ibuku. Oh, baiklah, Kids. Aku akan mengajarimu. Tapi berjanjilah kau akan melakukannya sendiri. Dan juga apapun roh yang kau panggil, pastikan menyebut mantra untuk mengembalikan roh itu ke alam asal mereka. Baik, Bus. Aku akan hati-hati dengan itu. Bus menerangkan pada Kids semua peraturan jelangkung. Dan juga memberinya pentagram dari mana roh itu akan dipanggil. Di tengah malam di bulan baru, Kids menutup pintu kamarnya, menggantung pentagram dalam kamar itu dan memulai ritual gelapnya. Dengan menaruh lilin di tengah pentagram dan mulai memanggil ayah dan ibunya. Datanglah, kumohon datanglah. Dengan kuasa gelap, kupanggil kalian datang. Lalu, ada suara ketukan keras di pintu. Kids membuka pintu itu dengan cepat, menjaga segalanya tersembunyi. Bibinya Maria membawa boneka Sabrina ke kamar dan ia memberikannya pada Kids. Kau telah meninggalkannya di luar, jadi ibu datang untuk memberikannya padamu. Selamat malam. Hampir saja ketahuan. Aku pasti akan kena masalah besar. Kini aku harus menunggu sampai bulan baru berikutnya untuk memanggil ibuku. Apa yang sedang kau pikirkan, Nak? Tidak ada, Bu. Aku hanya sedikit ngantuk. Terima kasih untuk bonekanya. Kids ketiduran bersama bonekanya. Begitu dia jatuh tertidur, mata boneka Sabrina terbuka dan ia terbang di udara, lalu duduk di kursi terdekat. Ini artinya jelangkung Kids tidak sia-sia dan si iblis merasuki boneka itu setelah tiba dari dunia lain. Kini Sabrina terus berpindah dari satu dunia ke dunia lain.
Besok malam aku akan menggantung pentagram itu lagi dan aku akan memanggil ibuku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kids membuka pentagram itu lagi besok malamnya dan lalu tanpa diduga boneka Sabrina mulai bergerak. Perlahan ia mulai berubah menjadi iblis dan tiba-tiba kukunya tumbuh jadi cakar dan rambutnya berubah merah berapi-api. Kakinya berputar ke belakang dan ia bergelantung dengan kakinya dari atas tanah. Dan lalu ia tiba-tiba menyerang Maria. Kubunuh kau. Siapa kau? Bagaimana kau datang ke rumahku? Pergi dari sini! Dan lalu dengan ganas iblis itu menyerang Maria dan suaminya. Mereka berdua terluka parah. Si boneka iblis berusaha untuk merasuki tubuh Maria. Tapi entah bagaimana mereka berdua berhasil lari dari rumah itu. Apa yang terjadi? Siapa itu? Dan bagaimana dia datang ke rumah kita? Aku tidak tahu, Maria. Kita harus mencari tahu tentang itu. Aku punya teman, dia seorang cenayang. Kita harus temui dia sesegera mungkin. Lari sebelum dia membuat kerusakan lebih banyak. Maria dan Johnny menemui Darla dan memberitahunya segala sesuatu yang telah terjadi. Ia adalah seorang wanita tua yang telah datang untuk menyelesaikan masalah yang belum tuntas. Apa yang harus kami lakukan? Kita harus kembali ke rumah kalian untuk menemukannya. Bersenjatakan pengetahuan baru ini, mereka semua kembali ke rumah dan memanggil iblis itu dengan bantuan permainan Charlie dan pentagram. Tapi iblis itu amat sakti dan ia membakar permainan itu jadi abu. Seluruh rumah mendadak jadi gelap gulita. Semua foto berbenturan, bergetar dan bertabrakan dengan dinding. Lalu Kids menghampiri mereka dan dia melayang di udara. Hei, apa yang terjadi pada Kids? Menjauhlah darinya, dia kerasukan. Iblis itu ada dalam dirinya. Pergilah. Tidak, bagaimana aku bisa meninggalkan anakku sendirian? Lalu Kids menerjang keras ke depan dan menyerang mereka. Kadangkala ia bergelantungan jungkir balik di dinding dan kadangkala mulai terbang. Kekuatannya begitu besar hingga ketiga orang dewasa itu tidak mampu mengekangnya. Kelihatannya seperti ada darah menetes dari kedua matanya. Dan lalu ia mendadak mencekik leher Maria. Aku tidak akan melepaskanmu. Lalu Darla mulai merapal keras-keras dan ia menangkap Kids dari punggung. Setelah mengeluarkan iblis dari Kids, mereka semua keluar dari rumah dan cepat-cepat menutup pintu. Kita sudah menutup pintu, kini ia tidak bisa mengganggu kita. Tapi siapakah dia, Darla? Dan kenapa dia mengikuti kami? Ia adalah iblis Bugo, putri setan, kuasa jahat terkuat. Seseorang rupanya memanggilnya ke rumah ini dan karena itulah iblis Bugo masuk. Tapi siapa yang mau melakukan hal itu? Siapa yang sebodoh itu? Mendengar itu, Kids mulai menangis keras-keras. Aku yang telah melakukannya. Aku ingin bertemu ibuku. Jadi aku berusaha untuk menghubunginya. Oh, apa yang kau lakukan? Ibumu juga memanggil iblis yang sama. Dan dalam proses mengembalikannya si iblis merasuki ibumu. Itulah cara ibumu tewas. Apa? Mengapa aku tidak pernah diberitahu tentang ini? Johnny dan Maria, hanya ada satu cara untuk membunuhnya. Ada belati dalam gua di pegunungan hitam. Kita harus mendapatkannya. Hanya dengan belati itu saja kita bisa mengirim Bugo kembali ke dunianya. Kalau tidak, ia bisa hidup kembali. Jadi, jangan menunda lagi. Cepatlah sebelum dia berwujud manusia lagi. Maria dan Johnny membawa belati dari gunung yang disebut Darla. Dan mereka mengira segalanya akan baik-baik saja kini. Tapi ternyata mereka sama sekali salah. Saat keluar dari rumah, Kids membawa boneka Sabrina bersamanya. Untuk sesaat boneka itu diam tenang. Tapi setelah beberapa lama, iblis Bugo merasukinya. Dan mata boneka itu mulai terbuka. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dari kami? Aku akan membunuhmu juga dan membawamu ke duniaku bersamaku. Sambil bicara, ia tiba-tiba merasuki Maria. Wujud Maria berubah seluruhnya. Ia mulai terbang di udara. Johnny, Darla, dan Kids jadi gelisah melihat ini. Darla mulai merapal mantra dengan cepat.
Dalam nama Yesus, pergilah kau iblis. Dalam nama Yesus, pergilah kau iblis. Dan Darla mulai merapal dengan lantang, mencipratkan air suci pada Maria yang kerasukan. Bugo tak bisa menahan ini dan ia langsung menyerang Darla. Ia berusaha keras untuk merebut buku harian dari tangan Darla dan ia membenamkan taring-taringnya dalam leher Darla dan mulai mencabikinya. Lepaskan dia! Lepaskan Darla! Apa salahnya padamu? Jangan bicara, bawa saja belatinya. Tapi bagaimana kalau sesuatu terjadi? Tidak ada yang akan terjadi, aku akan mengulang mantranya. Kau lemparkan saja belati itu padanya. Ada banyak perkelahian yang terjadi. Lalu Darla mulai merapal mantranya dengan lantang. Dan Johnny datang dari belakang dan menyerang Maria dengan belati itu. Iblis Bugo keluar dari tubuh Maria dan jatuh sambil melolong kesakitan. Darla mulai menyiramkan air suci padanya. Perlahan-lahan Bugo menghilang dengan asap. Dan Darla cepat-cepat menyulut api pada boneka Sabrina, membakarnya sampai jadi abu. Apa yang kau lakukan? Kita harus membakarnya agar Bugo tidak bisa kembali lagi. Perlahan tapi pasti, segalanya kembali seperti biasa. Dan Kids juga mulai menerima Johnny dan Maria sebagai orang tuanya. Tapi suatu hari Johnny membawa lagi sebuah boneka baru untuk Kids. Dan kita bisa lihat matanya tiba-tiba terbuka sendiri waktu malam. Selesai.